Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yun yang sedang marah-marah kepada Abah Dewa karena dia dijorokan begitu saja masuk ke dalam pos alam semesta melalui wastafel. Dasar Abah Dewa tua, lain kali membuat lubang transmisi lebih bagus ke, jangan ke wastafel. Ucap Yang Yun marah-marah. Jenis yang didapat dari gunung sebelumnya bisa ditanam langsung di tanah. Kalau begitu aku bisa menanam lebih banyak obat di sini. Ini adalah tempat yang bagus. Sayangnya tempatnya terlalu kecil. Ucap Yang Yiyun sambil berjalan mencari si musang gemoy. Namun ternyata si musang gemoy di sana sedang memakan buah beri yang didapat dari gunung sebelumnya. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yiyun menjadi emosi. Dasar kau rakus, apakah bisa jangan sembarangan lari? Mengakibatkanku harus masuk ke dalam lubang toilet untuk mencarimu. Sudahlah, sudahlah. Kau menyukai tempat ini, aku malah bersyukur. Lain kali kalau berani berlari sembarangan lagi, aku akan memasakmu. Ucap Yang Yiyun mengancam si musang gemoy. Meskipun Yang Yiyun mengancam si musang gemoy dengan seperti itu, yang tidak disangka adalah ketika si musang gemoy keluar dari pos alam semesta waktu di atas gunung. Kita pun dibawa kembali ke Gunung Naga Gabung. Terlihat si musang gemoy pun yang sedang menghajar si monyet. Namun itu hanyalah ekspektasi belaka atau rencananya si musang gemoy saja. Heat, terlihat si musang gemoy menyerang 2 ekor monyet di sana. Terlihat dengan sangatlah mudah si monyet menahan si musang gemoy. 2 ekor monyet itu pun merencanakan sesuatu yang sangat jahat kepada si musang gemoy. Terlihat si musang gemoy pun dibereged oleh 2 ekor monyet di sana. Terlihat si musang gemoy pun ketakutan dan kesakitan dibuatnya karena dia berpikir ingin dimasak oleh 2 ekor monyet itu. Ringan sama dijingjing, berat sama dipanggul. Si musang gemoy pun dipanggul oleh 2 monyet di sana. Namun tiba-tiba ada sosok yang sangat misterius hiber seakan-akan ingin menyelamatkan si musang gemoy dan pak 2 ekor monyet itu pun dicabok habis-habisan oleh Yang Yiyun. Para monyet ini benar-benar pandai bermain. Ucap Yang Yiyun karena melihat ikatan yang sangat aneh seperti ikatan apa buah Mimin belum dewasa. Sambil membuka tali ikatan itu lantas Yang Yiyun pun menceramahi si musang gemoy. Akhirnya aku menemukanmu. Lihatlah apakah lain kali kau masih berani kabur. Kalau kamu kali lagi kabur aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Ucap Yang Yiyun kepada si Leo R atau musang gemoy. Wangi alkohol yang sangat kental. Di tempat seperti ini bagaimana bisa ada minuman alkohol? Ucap Yang Yiyun terheran-heran. Lantas Yang Yiyun pun pergi menyusuri tempat itu untuk mencari bau yang sangat aneh bersama si musang gemoy. Namun tiba-tiba di sana Yang Yiyun pun menemukan seekor. Mak, kalau bahasa Indonesianya tengkorak apaan? Dikarenakan Mamimin juga tidak nyahuan, kita sebut saja sebatok tengkorak lengkap dengan bajunya. Nampaknya di sana adalah sebuah istana yang sudah baheula-baheuli. Sebuah tempat peninggalan lagi. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Terlihat Yang Yiyun pun sangatlah terkejut dibuatnya melihat sosok tengkorak itu. Hah? Ini adalah sebuah tengkorak manusia. Lantas Yang Yun pun melakukan penghormatan kepada tengkorak tersebut. Senior, jangan menyalahkan. Junior tidak bermaksud masuk sembarangan. Maaf sudah mengganggumu. Ucap Yang Yiyun kepada tengkorak itu. Namun tiba-tiba tengkorak itu menghilang dan menyisakan bajunya saja. Tengkorak itu pun melenyap dengan begitu cepat. Di belakang atau di singgasananya terdapat tulisan. Orang yang berjodoh dapat melihat sebuah tulisan giok. Ucap tulisan itu. Lantas Yang Yun pun mengambil giok tersebut. Ini adalah tulisan giok. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Namun tiba-tiba seolah-olah giok itu pun menyerap Yang Yiyun dan Yang Yun pun dibawa ke alam lain. Di sana terdapat seseorang pemilik sosok tengkorak tadi. Lantas dia pun berkata kepada Yang Yiyun, sebenarnya aku adalah si Gong Yung, seorang guru pelatihan pil yang berasal dari dunia gunung laut.
Datang ke dunia ini adalah demi mencari sebuah obat spiritual untuk mengobati racun dalam tubuhku. Sayangnya sampai terakhir aku tidak menemukannya. Orang berjodoh, kalau kau bisa melihat tulisan giok ini berarti aku sudah duduk sampai mati. Tidak peduli siapa kau, aku meninggalkan 3 buah sepil dan beberapa batu spiritual. Berharap kalau kau bisa pergi ke dunia gunung laut. Lantas Mang Kong Yun pun memberikan barang tersebut kepada Yang Yiyun. Ke istana Dewa Es Salju mencari seorang gadis yang bernama Ki Chan. Lalu beritahu dia jangan memikirkan masalah balas dendam lagi. Dan suruh dia untuk hidup dengan baik-baik. Ucap Mang Kong Yun. Dunia gunung laut? Ucap Yang Yiyun menanyakan tempat tersebut, namun nampaknya dia tidak menjawab perkataan Yang Yiyun. Lalu ini adalah pemberian terakhirku. Ucap orang itu dan memberikan kanuragannya memasukkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Yang Yiyun melalui jidatnya. Wuss. Seketika Yang Yiyun pun ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat karena merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ah! Namun seperti biasa scene pun berganti. Di dalam ruangan tertutup terlihat sebuah ping-ping yang sedang terbereged atau terikat. Ternyata itu adalah Kak Jin Peng yang sedang diikat. Kau bukan Dokter Sun, ucap Kakak Jin Peng sambil ketakutan. Meskipun aku bukan dia, tapi aku lebih hebat darinya. Ucap orang itu sambil memegang suntikan. Apa yang kau ingin lakukan? Jangan mendekat. Ucap Kakak Jin Peng ketakutan.